Ya, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melepaskan tiket kereta api tambahan Lebaran dari H-7 hingga H+7 yang dijual pada hari ini. Dan situs PT Kereta Api Indonesia dan juga situs pemesanan tiket lain pun sempat sulit untuk diakses. Tiket kereta tambahan bisa dibeli secara online mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi hingga sore hari. Statistik user tercatat masuk ke www.keretadesapi.co.id itu terbanyak dari Jakarta yang angkanya 4,50% atau sekitar 2.000 lebih pengakses. Solusi agar calon pembeli asal Jakarta bisa tetap masuk alamat website, coba mengakses ke alamat tiket1.keretadesapi.co.id. Sedangkan Humas PT KAI menganjurkan calon pembeli tiket tetap update selama 3 jam. Ditunggu 3 jam karena yang memesan itu memiliki waktu 3 jam untuk membayar. Biasanya ada yang tidak membayar pesanannya sehingga yang tadinya sudah terpesan bisa kembali kosong. Pihak PT Kereta Api Indonesia mengatakan tiket arus mudik ke arah timur seperti wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur sudah habis. Ada beberapa tiket pemberangkatan H-2 yang tersisa ke arah timur dan tengah. Tiket arus balik juga masih tersisa. Sementara itu untuk dari Jakarta ke beberapa wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta memang sudah habis. Untuk tiket arus balik pada H+2 sudah habis, yang masih ada H+7, H+6 untuk balik ke Jakarta. Pemesanan tiket kereta api secara online apakah sudah tidak ada lagi permainan dari calo? Ataukah para calo tetap mencari peluang dengan memesan tiket secara online juga? Pihak PT Kereta Api Indonesia pasti bisa menjawabnya dan sudah mempunyai solusinya. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai tiket kereta api Lebaran yang ternyata sudah ludes terjual jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Ini kami bahas bersama dengan narasumber kami di studio. Sudah hadir 2 orang, yaitu Pak Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pak Tulus, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, kemudian juga di sini hadir pengamat transportasi Pak Darmaning Tias. Pak Tias, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dan pemirsa, kami juga akan terhubung dengan Pak Agus Komarudin, Kahumas PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta. Dan kami masih menunggu sambungan langsung. Mungkin saya langsung ke sudah tersambung dengan Pak Agus Komarudin tampaknya. Oke, Pak Agus Komarudin, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Agus, bersama kami di studio sudah hadir Pak Tulus dari YLKI, kemudian juga pengamat transportasi Pak Tias. Saya ingin tanya ke Pak Agus. Pak Agus, ini sebenarnya berapa kapasitas tiket kereta api Lebaran yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia? Ya, untuk kapasitas yang disediakan itu sejumlah 21.972 seat yang kita sediakan untuk angkutan KA tambahan Lebaran ya. Tapi kalau untuk total itu 197. Jadi seluruh Jawa ya, 197.792 seat yang kita sediakan. Seperti itu. Ya, Pak Agus, apakah benar begitu bahwa kereta api hingga Idul Fitri sendiri ini sudah habis terjual? Iya, betul seperti itu ya. Karena memang kita hampir 2 tahun ini ya kita udah lakukan penjualan secara online dari mulai H-40 Lebaran, H-60, kemudian H-90. Nah, ini tujuan kita kan sebenarnya untuk kemudahan mendapatkan tiket kereta api kapan dan dimanapun melalui berbagai channel gitu yang kita sediakan seperti itu. Iya, ini tapi tampaknya secara dari fakta yang ada begitu, ini memang kanal-kanal pembelian yang disediakan oleh PT Kereta Api sudah banyak begitu secara online, kemudian bahkan bisa diakses masyarakat melalui supermarket terdekat sendiri. Tapi faktanya ini justru banyak masyarakat yang jauh-jauh hari tidak bisa mengakses dan sulit sekali mendapatkan tiket kereta api Lebaran. Halo? Iya, Pak. Iya, baik. Ini terkait dengan masalah akses ya. Memang itu kan di berbagai tempat ya, secara bersamaan. Sementara kapasitas yang kita sediakan memang sangat terbatas gitu ya. Kemudian akses
yang begitu banyak sampai 9 juta hit yang kita data di IT kita gitu. Sehingga memang terjadi suatu antrian seperti itu yang terjadi menurut dari pengamatan kami di IT seperti itu. Iya, Pak Agus, ini tanda tanya besar begitu penjualan tiket ini dibuka begitu beberapa saat, tapi tampaknya ini sudah cepat sekali bahkan habis terjual begitu. Faktor-faktor penyebabnya, Pak? Iya, memang faktor penyebabkan memang masing-masing wilayah akses itu memang terjadi hambatan ya, kan berbeda. Artinya gini, misalnya di suatu wilayah, suatu tempat akses internet atau akses melalui jaringan itu kan berbeda. Soalnya kita pengalaman juga bahwa ya, kita lakukan di berbagai tempat. Artinya saya juga melakukan satu coba akses gitu ya melalui berbagai perangkat gitu ya, kita coba. Memang terjadi, kita akui memang ada hambatan ya, tapi secara fluktuatif muncul. Kemudian setelah transaksi terjadi, kemudian tertutup lagi dengan yang lain gitu. Seperti itu yang terjadi di lapangan gitu, yang kita pantau dengan berbagai perangkat gitu. Ya, Pak Agus, masyarakat mencurigai ini sudah lama begitu ya, menjadi kecurigaan dari masyarakat ada permainan begitu antara bagian penjualan tiket kereta api Lebaran dari PT Kereta Api dengan sejumlah calo bahkan travel perjalanan. Saya rasa itu tidak mungkin ya kalau untuk ada permainan ya. Semua kita terbuka dan semua tiket itu harus sesuai dengan identitas pengguna jasa kereta api. Jadi tiket harus ada kesesuaian identitas dengan penumpang gitu, sehingga kita juga ada beberapa lapisan. Pertama ya, dari satu sisi kita sebelum masuk stasiun itu harus ada boarding, kemudian di atas juga kita periksa, dan seperti itu yang terjadi. Dan kalau masalah untuk itu terlalu berlebihan ya, terkait dengan ada anggapan bahwa ada hal-hal yang sangat menurut saya itu tidak bagus gitu untuk tanggapan seperti itu. Iya, tapi apakah ada jaminan dari PT Kereta Api Indonesia begitu bahwa penjualan akses secara online ini bisa menutup ruang gerak tadi begitu ya, misalnya modus-modus pembelian borongan tiket begitu, kemudian juga ada pemborong tiket dan juga ada calo begitu, apakah ini bisa memutus mata rantai modus-modus kecurangan-kecurangan seperti itu? Ini mohon maaf ya. Gini, kalau untuk calo yang jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa praktek percaloan itu sudah kita antisipasi. Misalnya untuk KA kelas ekonomi PSO ya, artinya subsidi. Ketika akan mengenukarkan identitas dengan identitas calon pembeli, itu udah jelas harus ada proses pembatalan. Pada saat pembatalan itu seat itu terblokir sehingga tidak terjual lagi, dan otomatis tidak bisa untuk praktek percaloan khusus untuk ekonomi PSO yang memang selama ini harganya murah dan diincar oleh para calo. Untuk sebaliknya untuk kelas eksekutif memang masih bisa kita ganti dengan identitas yang lain gitu. Oke, ya baik. Mungkin saya tanya ke Pak Tulis di sini. Pak Tulis, ini menarik begitu bicara mengenai tiket kereta Lebaran begitu yang bertahun-tahun ini sudah secara fakta begitu ini terjadi berkali-kali gitu. Kecurigaan masyarakat ada permainan begitu antara calo bahkan travel pemborong di sini begitu, ada main dengan bagian penjualan kereta api. Ada dugaan juga dari YLKI. Ya, yang jelas setiap mudik Lebaran memang terjadi semacam kredit yang sangat ya, karena sebenarnya secara umum kan antara suplai yang ada dengan demand permintaan memang tidak seimbang. Permintaan begitu tinggi tapi tempat duduk sangat terbatas. Itu pasti secara umum akan banyak distorsi di lapangan dalam pembelian tiket itu. Nah, sebenarnya inovasi dari kereta api dengan online itu saya kira sangat bagus sebenarnya secara teori. Tetapi memang sampai detik ini belum bisa menjawab persoalan-persoalan atau tuduhan bahwa adanya calo permain dalam itu masih ada, dan info yang saya peroleh secara kasuistik juga masih ada. Tapi yang tadi terkait dengan IT yang menurut saya menarik ya. Pertama, ketika kereta api tiketnya dibuka jam 00 online gitu ya, tapi kemudian langsung habis. Ini yang belum bisa dijawab secara akal sehat itu. Misalnya untuk H-2 ya, banyak sekali pengaduan konsumen ke YLKI bahwa mereka sudah antri sebelum jam 12. Ketika dibuka padahal jam 00 itu kemudian dinyatakan habis. Ini kan
Apa secepat itu sehingga proses online itu bisa langsung set dalam hitungan detik kemudian langsung habis? Ini yang harus dijawab. Nah, saya juga memahami kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan ribuan orang mencari tiket yang sama untuk hari yang sama, tujuan yang sama, itu pasti juga menimbulkan persoalan. Tapi mestinya ini juga sudah diantisipasi secara teknologi oleh PT Kereta Api, berapa misalnya kapasitas bandwidth yang ada. Itu sehingga mestinya sudah terukur betul bahwa ada ribuan bahkan itu mestinya sudah diperhitungkan sehingga tidak terjadi delay sistem gitu. Itu yang menurut saya belum optimal gitu. Juga termasuk update terhadap server mereka. Iya, Pak Agus, Anda masih bersama kami, Pak Agus? Iya, Pak Agus. Iya. Iya, Pak Agus, ini tadi banyak pertanyaan begitu ya, karena begitu dibuka jam 00 ini tampaknya masyarakat sudah kehabisan tiket begitu. Apakah masalahnya hanya sekedar masalah IT begitu? Iya, begini Pak ya. Itu terkait dengan masalah dibuka habis, sebenarnya itu kan tidak terjadi. Masalahnya kan saya katakan tadi bahwa secara bersamaan itu bahkan hampir 9 juta itu yang hit masuk ke IT itu memang otomatis ya terbentur ya dalam satu titik. Mengarah pada suatu titik itu semua terakses gitu secara bersamaan. Nah, ini yang memang yang terjadi ya. Tapi terkait dengan penambahan bandwidth itu kita lakukan sudah 2 minggu yang lalu ya, terkait dengan untuk antisipasi daya tampung ya untuk bandwidth-nya ini kita tambah menjadi 120 mega. Nah itu menurut perhitungan memang sudah cukup ya, seperti itu yang terjadi. Tapi kenyataannya susah sekali masyarakat mengakses. Ya? Tapi kenyataannya masyarakat menghadapi kendala-kendala. Iya. Halo. Iya, halo. Iya, Pak. Seperti itu. Memang ketika akses kan secara bersamaan saya katakan tadi itu fluktuasi. Ketika pada saat akses ada yang memang muncul pada saat 6 menit dia bisa transaksi, begitu berikutnya akan buka lagi, kemudian terambil lagi oleh antrian yang lain ya, seperti itu yang terjadi memang. Tapi ini masalahnya kan gini, bagi pengguna jasa yang berhasil juga memang tidak ada masalah kan sebenarnya dengan pengguna jasa yang berhasil mengakses di situs kereta api. Iya, masalahnya kan itu tadi. Menarik ini, ada dugaan begitu ternyata mereka yang berhasil ini adalah tiket-tiket yang ternyata memang sudah disisakan begitu kuotanya oleh PT Kereta Api Indonesia. Seperti itu, Pak. Sebenarnya tidak ada kuota ya. Hanya memang di stasiun itu semua kan tersambung dengan jaringan secara luas, itu yang terjadi. Artinya gini, tidak ada kuota. Ketika transaksi di suatu tempat, di tempat lain juga akan berkurang, seperti itu. Kan kita juga ada terbuka kepada beberapa media, bahkan semalam juga kita undang media untuk menyaksikan apa yang terjadi di IT Center PT Kereta Api Indonesia Persero di kantor pusat Bandung. Itu kita lebih terbuka untuk melihat apa yang terjadi pada malam 00 lewat sekian. Pak Agus, ini menarik begitu ya. Ternyata hingga saat ini sendiri modus calo ini masih banyak ditemui begitu. Sebenarnya calo ini bisa mendapatkan tiket ini dari mana? Itu pertanyaan besar, Pak Agus. Halo, untuk sejauh ini memang pengamatan kita memang sulit ya. Memang ada informasi bahwa bukan calo yang terjadi saat ini, menjadi joki gitu. Karena mereka menitipkan KTP, tapi itu sukar sekali untuk menangkap mereka gitu. Atau memastikan mereka itu sebagai calo. Dan ini memang baru sekedar informasi yang muncul di kalangan atau di lingkungan stasiun. Kita saat ini memang sedang memantau praktek-praktek tersebut. Nah itu yang terjadi. Memang janji dari PT Kereta Api Indonesia jauh-jauh hari begitu ya untuk memberantas calo. Kemudian juga mengapa sampai ada masyarakat yang tidak kebagian tiket kereta api untuk Lebaran. Dan ini masih kami bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita.
Ya, pemirsa, dari tahun ke tahun masyarakat atau pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman seakan dipaksa untuk membeli tiket dan mencari tiket yang sulit begitu untuk bisa kembali ke kampung halaman. Ini bagaimana antisipasi dari PT Kereta Api ini seharusnya sudah dilakukan begitu ya, masih bersama dengan narasumber. Saya ke Pak Tias. Pak Tias, ini menarik begitu. Kenapa secara fakta-fakta ini masih ditemukan begitu, masyarakat yang susah sekali mengakses begitu mendapatkan tiket kereta api yang seharusnya begitu ini dari domain yang resmi adalah PT Kereta Api begitu, tapi kenyataannya kalau mungkin mencari melalui travel dengan harga yang lebih tinggi ini mungkin masih bisa dapat hari ini. Ya, saya tidak tahu yang pasti sampai hari ini, sejak kemarin sampai hari ini tadi saya sulit sekali mengakses tiket di PT KAI. Bahkan beberapa saya kebetulan misalnya akses lewat 121, tetapi ketika saya mau membayar di Alfamart, beberapa Alfamart mengalami offline. Jadi artinya server itu tidak berjalan berarti. Jadi ini tetap ada problem di IT-nya PT KAI. Lah saya orang awam dalam bidang IT, tetapi saya kira ini memang pertanyaan besar yang harus dijawab oleh PT KAI. Mengapa begitu orang ini tidak tidur semua kan menjelang jam 00 menjelang jam 00 mau dibukanya tiket itu kan pada tidak tidur. Betul. Tapi begitu buka sudah langsung nggak bisa dan habis tiketnya. Nah ini kan tetap misterius gitu. Apakah pertanyaannya, apakah memang masih ada tiket yang dijual lewat travel atau tidak? Kalau itu dijual lewat travel, sementara akses internetnya juga dibuka, tapi publik tidak tahu berapa yang kuota untuk dijual lewat internet, saya kira kan ini nggak fair juga. Gitu. Jadi saya kira karena ini permintaannya banyak, sementara kapasitasnya terbatas, mestinya semua dijual lewat internet. Artinya benar tadi saya tanyakan begitu, memang PT Kereta Api Indonesia tidak memperjelas jumlah tiket yang tersedia yang dijual oleh PT Kereta Api untuk mudik lebaran. Ya, tadi Pak Agus mengatakan 197. Nah, itu tidak tahu apakah itu dijual melalui online semua atau sebagian lewat travel. Kalau sebagian lewat travel, berapa persennya itu yang lewat travel? Nah ini kita yang tidak tahu. Jadi yang tahunya masyarakat sekarang tidak bisa, tapi mungkin boleh jadi lain setelah mau hari H lewat travel bisa juga bisa gitu. Nah ini kita kan tidak pernah tahu. Yang pasti saya ini pengguna setia kereta api ya, tetapi juga mengalami frustasi. Kegagalan juga begitu ya untuk mencari tiket mudik lebaran. Ya kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Ivan, Pondok Gede. Dari Pondok Gede, silakan Pak. Ya, ini kan kayaknya kebablasan ya mereka bikin program kayak gini. Buktinya kan banyak yang nggak mendapatkan tiket ya. Ya. Nah, harusnya pemerintah itu mengkaji ulang setiap membuat kebijakan baru, jangan sampai merugikan. Karena pemerintah kayaknya nggak pernah tanggap. Ini kan kasus setiap tahun selalu kayak gini, belikan tiket, bukan hanya kereta api, bus, kapal laut, penerbangannya seperti itu. Harusnya mereka itu sadar diri bahwa pengguna kereta api kebanyakan itu menengah sampai menengah bawah, bukan menengah atas. Jadi mereka tuh juga pertama nggak melek teknologi. Terus andai kata sudah dapat waktu itu di Alfa ya, ternyata offline tadi itu emang benar. Jadi mereka sudah nggak bisa kasih apa-apa lagi ke kita. Terus lempar tanggung jawab, bilang sudah habis. Harusnya udah kembalikan, kalau mau adil, 30 penjualan sistem seperti ini online, 70-nya biar aja secara tradisional. Toh mereka yang senang berdasarkan itu emang udah ritmenya mas, khasnya. Kalau di Indonesia, ritme mudik itu emang seperti itu. Dan mereka tetap happy. Asal aja calo-calo itu emang benar-benar diberangus. Kadang-kadang calo juga banyak dari orang dalam. Ini cuma kayak model permainan gitu, akal-akalan ya. Seperti itu kalau menurut aku. Baik Bapak, terima kasih bergabung bersama kami. Oke, Pak Tulus, ini masyarakat mencurigai begitu dari tahun ke tahun memang ada permainan. Ya sebenarnya kan sekalipun ini dengan sistem yang canggih, tetapi toh faktanya di lapangan orang masih tetap begadang. Sama aja mereka mungkin begadangnya berpindah, kalau dulu di stasiun, sekarang di retailer, di laptop, di gadget dia. Tetapi kemudian kalau yang saya tangkap banyak yang mengalami kegagalan. Banyak teman-teman stasiun juga pengaduan yang saya terima, mereka begadang tapi tidak menghasilkan apa yang dia inginkan. Ini yang saya kira sebenarnya tadi saya katakan
sistem online adalah sistem yang bagus sekali untuk itu. Tapi kemudian bagaimana kesiapan infrastrukturnya, kemudian ada nggak kira-kira fenomena pat-gulipat untuk tadi kan dikatakan 197.000, tapi berapa persen yang di online kan, yang dijual lewat online, ya, berapa persen yang dijual travel dan segala macam, itu kan tidak tahu kita. Oleh karena itu yang sangat mendesak adalah pemerintah sebagai regulator PT Kereta Api, saya kira harus turun tangan untuk mengaudit hal ini, gitu, karena pemerintah nggak bisa lepas tangan gitu terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai sarana mudik, karena kereta api sebenarnya sarana transportasi yang paling aman untuk perjalanan mudik. Betul, iya, gitu. Ini dua sisi begitu ya. Sementara pemerintah ini melarang masyarakat untuk mudik menggunakan sepeda motor, tapi sarana transportasi tidak disediakan. Ya, itu saya kira problem dari tahun ke tahun ya. Dan sebetulnya sekarang dengan adanya selesainya jalur ganda Jakarta-Surabaya, mestinya ini sudah harus menjadi alternatif atau solusi untuk memecahkan persoalan angkutan mudik. Nah, memang problemnya kalau misalkan pemerintah itu mencukupi kebutuhan angkutan keretanya dengan membeli kereta baru, tapi kalau sehari-harinya tidak dioperasikan, itu juga idle. Nah, ini jadi persoalannya. Nah, karena itu mungkin yang selalu saya dorong adalah angkutan lebaran itu harus menjadi momentum bagi perbaikan angkutan reguler sehari-hari. Dalam pengertian begini, oke, kapasitas menjelang lebaran ini paling tidak mendekati cukup. Dengan begitu harus ada penambahan kereta baru. Dan kereta baru itu yang menyelenggarakan, yang mengadakan mesti harus pemerintah karena biayanya mahal. Nah, nanti pertanyaannya kalau di luar lebaran keretanya mau dikemanain? Dioperasikan di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani kereta. Karena itulah angkutan lebaran, perbaikan angkutan lebaran secara otomatis akan melakukan otomatis akan berdampak pada perbaikan transportasi juga, secara reguler ya. Oke, menarik. Kita masih akan terhubung dengan Pak Agus Komarudin, Kahumas PTK Daop Kereta Api Daop 1. Pak Agus, Anda masih bersama kami? Ya, baik. Ya, Pak Agus, tadi banyak penelpon begitu, bahkan dari YLKI mengatakan banyak masyarakat pemudik begitu, mereka yang frustasi, banyak dugaan ada pat-gulipat begitu antara bagian penjualan PT Kereta Api begitu dengan pihak lain termasuk calo dan juga travel. Iya, perlu kami jelaskan kembali, perlu kami tegaskan bahwa tidak ada lagi yang namanya pembagian kuota. Maksud saya tidak ada pembagian kuota. Semua sama terbuka, baik di stasiun, di agent maupun channel-channel yang memang bekerja sama dengan PT Kereta Api. Itu yang perlu kita sampaikan ya. Intinya bahwa dibilang tadi ada istilahnya indikasi kerjasama, itu tidak ada sama sekali. Kalau memang itu ada, silahkan dilaporkan ke kami dan memang akan kita tindak lanjuti. Dan ini praktek-praktek ini memang sudah kita upayakan kita persulit demikian. Kalau memang kita mau bersama-sama menuntaskan praktek percalon, mari kita sama-sama bekerja sama. Masyarakat juga tidak memberi tiket kepada calo. Itu yang menjadi tugas kita bersama. Menurut saya seperti itu yang perlu kita lakukan bersama untuk Pak Agus, ini masyarakat masih melayani masyarakat seperti itu. Ya, Pak Agus, ini masyarakat masih meminta kejelasan dari PT Kereta Api terkait dengan kuota yang disediakan sebenarnya dalam akses online dan juga kuota yang diberikan kepada travel. Kalau travel saya katakan sama, tidak ada kuota. Tetap mereka hanya deposit gitu. Misalkan kalau 1 juta hanya 100 tiket, dia hanya bisa menjual 100 tiket. Tapi secara akses internet atau online tetap sama. Di berbagai tempat pun seperti itu, termasuk di stasiun maupun di berbagai channel atau tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan PT Kereta Api. Jadi tidak ada kuota-kuota tertentu. Ya, Pak Agus, ini artinya tadi kanal-kanal pembelian yang disediakan oleh PT Kereta Api ini masih dianggap gagal oleh masyarakat begitu. Artinya kalau sebelum-sebelumnya masyarakat masih rela begadang begitu di stasiun, tapi paling tidak mereka berhasil mendapatkan tiket kereta api secara fisik begitu. Tapi sekarang mereka gagal bergadang begitu di rumah mereka begitu, tapi
dengan harapan yang hampa begitu untuk mendapatkan tiket mudik Lebaran? Iya, memang itu saya katakan tadi bahwa masing-masing wilayah akses internetnya itu kan berbeda-beda. Mungkin gini ya, untuk baiknya sih ada memang yang mereka yang berhasil akses internet atau pembelian lewat secara online. Itu lebih enak. Mereka bisa menjelaskan mungkin bahan edukasi mereka mendapatkan tiket seperti apa. Jadi tidak hanya yang gagal saja, menurut saya seperti itu. Halo, ya? Iya. Oke. Nanti kita masih akan lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ini masih membahas terkait dengan tiket kereta Lebaran yang ludes. Pak Tulus, begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah masyarakat bisa melakukan gugatan begitu? Karena mereka tidak kebagian tiket, tidak puas dengan sistem kerja begitu yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Ya, kalau secara normatif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketika kita diberlakukan tidak nyaman, tidak aman oleh pelaku usaha, itu kita bisa melakukan gugatan kepada pelaku usaha, dalam ini PT Kereta Api. Saya kira dan undang-undang yang lain itu bisa dilakukan, tapi saya kira itu bukan solusi yang ideal. Tapi seharusnya mudik Lebaran itu kan satu momen yang seharusnya negara memfasilitasi dengan perangkat atau infrastruktur transportasi yang memadai gitu loh. Jangan berulang-ulang terus, walaupun saat ini kan walaupun dengan sistem online pada akhirnya toh tidak bisa menyamankan penggunanya. Untuk apa jadinya gitu? Kan hanya memindahkan orang begadang kan, yang tadinya di stasiun harus begadang sekarang begadang di tempat yang berbeda. Jadi tidak ada perubahan apapun pada akhirnya kecuali hanya memindahkan begadang tadi, dan juga akhirnya banyak yang frustrasi. Itu lalu apa gunanya dengan online itu? Itu yang saya kira harus difasilitasi betul oleh PT Kereta Api dan juga pemerintah. Tadi saya katakan pemerintah tidak boleh tinggal diam, karena kegagalan kereta api juga kegagalan pemerintah sebagai regulator yang seharusnya menyediakan sarana transportasi yang manusiawi dengan tarif yang terjangkau. Ini saya kira poinnya. Oke, ya ini adanya kemungkinan begitu kecurigaan masyarakat begitu ya, kalau misalnya mungkin tadi Pak Tias katakan begitu, mungkin nanti mendekati Lebaran justru ada tiket yang dijual begitu ya, melalui travel. Keterangan Pak Agus juga menurut saya di lapangan masih bisa dibantah lah. Di informasi yang saya terima lewat Twitter misalnya, dia menyebutkan bahwa saya melihat langsung bahwa ada orang dalam yang bisa mendapatkan ada oknum yang bisa mendapatkan tiket lewat orang dalam PT Kereta Api. Ini kan fakta yang tidak bisa dibantah. Gitu. Artinya keterangan tadi tidak valid tadi Pak. Pak Tias. Saya kira soal IT tetap harus harus diberi sorotan, karena paling tidak pengalaman saya ya. Katakanlah misalnya sekarang saya daftar tiket online ya. Oke, saya sudah dapat kode booking, sudah dapat kode pembayaran. Tapi tiba-tiba ketika akan membayar itu servernya offline gitu. Tapi nanti begitu masa habisnya, hak saya ini nggak diperpanjang. Nah, karena itu mestinya kalau sesuatu yang kesalahannya itu bukan dari pengguna, mestinya PT KAI juga harus konsisten. Jadi katakanlah kesalahan pada server, ya mestinya hak pengguna jangan hilang dong. Gitu. Artinya masa tenggang waktu untuk pembayaran itu harus diperpanjang. Itu satu. Kedua, saya kira ini kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sarana transportasi secara menyeluruh. Jadi saya berkali-kali menekankan bahwa angkutan Lebaran itu adalah indikasi terbaik bagi pemerintah atau indikator terbaik untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah dalam melayani angkutan masyarakatnya. Karena itu siapapun pemerintahnya mestinya harus konsentrasi untuk mewujudkan angkutan Lebaran yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dan karena sudah terbukti bahwa kereta api itu menjadi angkutan Lebaran yang paling handal, maka mestinya pemerintah fokus di sana, termasuk disiapkan jauh-jauh hari juga begitu ya? Iya, termasuk menambah sarananya. Artinya menarik. Kalau perlu ya tiket jadwal kereta di saat kereta api saat Lebaran ini dari pagi sampai pagi lagi, nggak ada cuma pagi atau sore saja, enggak, siang juga mestinya ada pemberangkatan. Gitu. Baik. Kita terhubung lagi dengan Pak Agus.
Iya, halo. Iya, Pak Agus, ini terkait dengan masih banyaknya masyarakat pemudik begitu yang berharap untuk mendapatkan tiket kereta api. Apakah masih dimungkinkan begitu ada tambahan kereta api dan juga tiket yang akan dijual oleh PT Kereta Api? Itu yang mulai tanggal 15 Mei memang kita melakukan penambahan Lebaran ya, kereta api tambahan untuk Lebaran ya. Tapi untuk gelombang berikutnya ya kami tidak ada. Memang sarananya memang terbatas kita ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi untuk tambahan Lebaran berikutnya. Oke, artinya sudah final begitu ya, tiket sudah ludes terjual. Bagus. Iya, artinya sudah final begitu, artinya tidak ada tiket lagi yang tersedia dari PT Kereta Api untuk pemudik. Ya intinya memang sudah tidak ada lagi untuk tambahan Lebaran. Jadi istilahnya kan ada kemarin itu yang dari masyarakat tuh menanyakan bahwa apakah ada lagi tambahan gelombang berikutnya, ya menurut kami ya tidak ada itu ya. Kami tidak menyediakan untuk tambahan gelombang berikutnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Anda bergabung bersama kami begitu. Nah mungkin ini closing statement begitu Pak Tulus, apa yang harus dilakukan masyarakat begitu? Apakah lagi-lagi masyarakat akan dirugikan begitu dengan membeli tiket yang lebih mahal begitu dari online yang disediakan oleh PT Kereta Api? Iya, kalau masyarakat mungkin juga harus berpikir untuk menggunakan sarana transportasi lain kalau memang ini sudah tidak ada akses lagi ya. Walaupun seharusnya tadi ada upaya maksimal terlebih dulu dari PT Kereta Api dan juga pemerintah untuk mewujudkan akses kereta api kepada masyarakat. Karena tak lagi-lagi bahwa kereta api adalah angkutan yang paling handal, paling aman, paling nyaman untuk transportasi mudik Lebaran. Ini tadi seperti kata Pak Tias, harusnya menjadi fokus perhatian baik pada sisi infrastruktur, jadwal dan juga hal-hal yang mengganggu perjalanan kereta api. Oke, iya, baik. Tampaknya masyarakat juga harus mencari alternatif ya, Pak Tias. Saya setuju ya, karena sudah final tadi ya dari PT Kereta Api ternyata sudah tidak ada tiket. Saya kira kalau kondisinya semacam ini, maka arus mudik pakai sepeda motor akan tetap tinggi. Itu saya kira PR besar bagi pemerintah karena angka kecelakaan pasti juga akan tinggi. Itu ya, PR besar dari pemerintah itu harus menjadikan alternatif fasilitas begitu ya, angkutan mudik Lebaran yang aman, sehingga nyaman begitu ya sampai selamat di kampung halaman. Itu PR lagi begitu ya setelah tiket kereta api ternyata sudah tidak ada lagi. Pak Tulus terima kasih, Pak Tias terima kasih. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda selepas pariwara. Tetaplah bersama kami.